Hai Sobat Titi, setelah mengenal beragam jenis fintech terutama peer-to-peer lending, yuk kita simak bagaimana perspektif hukum Indonesia mewadahi kemunculan jasa ini. Untuk mendalami perspektif hukum jasa fintech peer-to-peer lending, kami berdiskusi dengan salah satu akademisi Departemen Perdata Fakultas Hukum UGM, yaitu Muhammad Jibril, Sarjana Hukum Master Private Law, atau yang lebih akrab disapa Mas Ibu. Dalam hukum Indonesia, istilah jasa fintech peer-to-peer lending dikenal dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPB-BTI. Nomenklatur tersebut termuat dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 yang mencabut Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016. Mengingat terbukanya kesempatan pencabutan izin usaha penyelenggara LPB-BTI oleh OJK, pada video kali ini kita akan mengulas lebih dalam bagaimana posisi kita apabila hal tersebut terjadi. Di dalam pasal 30, Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 disebutkan bahwa harus terdapat dua perjanjian dalam LPB-BTI. Yang pertama yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi dana. Yang kedua adalah perjanjian antara pemberi dana dengan kita sebagai penerima dana. Lalu mengingat penyelenggara sebagai perantara antara kita sebagai penerima dana dengan pemberi dana, apakah jika izin usaha dicabut, perjanjian kita batal secara otomatis? Menurut Mas Ibing, perikatan antara kita dengan pemberi dana tidak batal begitu saja karena terdapat dua perjanjian yang menghasilkan dua perikatan yang berbeda. Memang, jika izin usaha dicabut, penyelenggara wajib untuk melakukan pembubaran. Akan tetapi, perikatan antara kita dengan pemberi dana masih akan tetap berlangsung selama belum dilakukan pembatalan. Lalu bagaimana penyelesaian antara kewajiban kita sebagai penerima dana dengan pemberi dana? Hal tersebut sebenarnya sudah termuat dalam perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 31 ayat 2 huruf O Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022. Maka dari itu, Sobat Setiti perlu cermat membaca perjanjian, syarat, dan ketentuan yang ada sebelum menggunakan aplikasi fintech peer-to-peer lending. Pahami risiko yang mungkin timbul supaya kita bisa memaksimalkan manfaat dari aplikasi tersebut. Hal ini akhirnya menempatkan peran penting kita dalam meningkatkan tingkat literasi keuangan di Indonesia.